Eh, saya mengucap syukur kita semua bisa berkumpul. Saya senang sekali bisa melihat muka-muka yang lama, juga yang datang dari kampus, juga teman-teman yang suka bertemu di Jakarta, juga yang bertemu di Facebook. Sekarang kita bertemu dalam wujud kita seperti waktu kita kuliah. Mudah-mudahan ini adalah sukacita buat semua, dan saya mau membagikan sukacita saya. Tuhan memberikan kehidupan kepada saya seperti sekarang ini adalah suatu anugerah yang harus saya terima. Awalnya nggak bisa dibilang anugerah. Awalnya itu saya bilang ini tidak adil. Tidak adil. Saya harus berjalan sendiri, berpikir sendiri untuk kehidupan ini. Tetapi lebih lanjut lagi, saya berjalan membawa suami saya dan anak saya, bahwa semakin lama semakin bisa kita rasakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik, dan sekarang kita bisa bersukacita Tuhan itu baik. Dia sakit sedang ada di satu seminar karena dia biasa memimpin, dia bekerja untuk tenaga ahli Departemen Pekerjaan Umum untuk Bappenas, untuk Bank Dunia, dan dia juga mengelola keuangan Jepang yang dipinjam oleh negara ini. Jadi cukup banyak yang dia kerjakan, dan dia suka, dan untuk memulai pekerjaan pembangunan desa tertinggal yang ada di Indonesia, dia harus memberikan seminar. Jadi apa yang mau dilakukan melalui uang pinjaman-pinjaman Indonesia itu di desa tertinggal. Jadi seminar itu baru dimulai hari Senin, dan hari Selasa saya berpikir di jalan, kenapa ya dia nggak telepon saya? Biasanya ini jamnya dia telepon. Sudah 3 kali sudah telepon tapi tidak telepon. Terakhir jam 6 ditelepon, nomor handphone dia, nama handphone dia, tetapi suaranya orang lain. Di situ saya menangis. Kenapa kamu yang telepon? Mana suami saya? Gitu. Dia pingsan, ibu, bapak pingsan. Ibu segera datang ke rumah sakit. Namanya apa saya lupa. Tapi saya sampai di sana, rumah sakit itu menolak suami saya. Saya pikir bagaimana ini? Saya tidak mengerti ini penyakit yang terjadi sama suami saya. Lalu saya bilang, kemana ya saya bawa? Tapi itulah Tuhan selalu membantu saya. Ada yang kasih bilang, bawa di Husada dengan dokter ini. Oke, kita bawa ke sana. Tapi ternyata tidak ada tempat. Dan ambulan pun tidak mau. Saya mau bayar ambulan itu bos suami saya, tapi tidak mau. Tidak mau ibu kalau tidak ada ruangan. Saya tidak boleh bawa pasien kalau tidak ada ruangan. Harus pastikan dulu ruangannya. Tapi saya bayar. Tidak ada pun di sana, nanti kita pindah lagi. Kamu pasti saya bayar. Tidak mau, tidak bisa. Tapi akhirnya puji Tuhan saya dapat ruangan ICU di Husada, dan di situ kita bisa berkomunikasi dengan dokter. Dokter langsung datang, semua bisa langsung didatangkan karena itu sudah malam, sudah jam 1 malam. Bisa didatangkan, dan yang dipanggil keluarga Bapak Tomo yang datang saya sama anak saya. Anak saya waktu itu kelas 1 SMP, dan dokter bilang, lihat ibu, ini pecah pembuluh darah di kepala, meluas sampai ke depan. Satu-satunya jalan adalah dioperasi, tetapi belum tentu hidup. Kalimat terakhir itu membuat anak saya jiwanya rusak. Mukanya berbeda, dan dia langsung, ya saya juga harus membereskan keadaan jiwa dia gitu loh. Mam, papa hidup kan? Hidup. Papa hidup. Kalau Tuhan mau papa hidup, pasti hidup. Saya juga nggak tahu saya bisa ngomong gitu ya, udah kayak pendeta aja waktu itu untuk anak saya gitu. Terus gini, kamu berdoa saja. Besok kita jam 9 operasi. Jam 9 mau operasi. Jam 7 dokter bilang nih, coba dicek dulu kekenalan darahnya. Tidak bisa bu, tidak bisa dioperasi. Darahnya terlalu encer. Nanti pecah darah kemana-mana. Jadi bagaimana dokter? Kita tunda. Tapi untung jam 9 lewat, dokter keluar dengan baju operasi lengkap. Dia bilang begini, saya mau mulai operasi. Lalu saya bilang, dokter itu Kristen apa bukan ya? Saya Kristen ibu. Saya pegang tangannya. Saya bilang, kita berdoa ya dokter. Oh ya silakan ibu berdoa. Doa saya begini saja, tangan ini Tuhan yang akan membuka kepala suami saya. Tuhan pimpin tangan ini. Dokter ini Tuhan yang akan melakukan operasi untuk suami saya. Berikan konsentrasi yang baik, kesehatan yang baik. Tuhan berkati juga dia.
supaya operasi yang akan berjalan bisa berjalan terus dengan baik. Jadi operasi itu mulai jam 9 selesai jam 5. Saya juga berpikir hebat juga dokter ini ya. Selesai operasi sudah kita hidup di ICU selama 5 bulan. 5 bulan saya di ICU, saya bilang sama dokter, bolehlah saya pindah ke ruangan. Saya sudah capek tidur ngampar-ngampar di ruang tunggu. Oh boleh ibu. Kita pindah ke ruang semi ICU. Dari semi ICU saya masih ngampar-ngampar. Saya bilang saya mau ke ruangan. Oh boleh ibu ke ruangan. Dari ruangan saya di ruangan ada 3 bulan. Saya bilang ini pulanglah saya, anak saya kasihan ditinggal. Habis itu kita bisa pulang. Saya infus dia di rumah. Harga infusnya cukup mahal. 1 kali infus itu 1.200.000 dan saya harus 2 kali. Jadi sehari 2,4 dan itu berjalan selama 45 hari. Sudah 45 hari saya senang dok, sudah 45 hari, tambah 10 hari lagi. Tambah 10 hari lagi, putar otak lagi kan. Sudah 10 hari dok, tambah 10 hari lagi. Tapi puji Tuhan, sehat. Dan kesaksian ini saya mau simpulkan bahwa jangan pernah menyerah. Waktu kita menyerah, baiknya kita berdoa. Bukalah Alkitab kita. Waktu dibuka, nggak usah pakai dibuka aja. Itu ayatnya kalimat Tuhan berkata. Dan setiap saya buka, setiap saya susah, saya buka. Nggak usah dibuka lembaran lagi, langsung dibuka begini. Itu di situ ada pesannya. Dan pesannya itu selalu menguatkan dan mengembalikan jiwa kita untuk tetap bersama Tuhan. Walaupun awalnya saya bilang ini tidak adil, tapi hari demi hari saya lihat kemajuan itu ada walaupun sedikit. Saya tetap bersyukur. Dan juga saya bersyukur saya tidak menjadi pegawai pada waktu suami saya sakit. Kalau saya pegawai saya sudah dipecat. Jadi sambil menunggu saya bisa bekerja. Dan waktu suami saya di rumah sakit, saya punya customer yang besar. Cukup banyak keuntungan yang didatangkan dari customer itu sehingga saya bisa membayar. Terus terang saya dibantu juga sama keluarga saya untuk membayar. Tapi begitu dia keluar dari rumah sakit dan infus itu selesai, customer itu pergi juga. Dia pergi ke tempat lain. Tapi saya berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bantu saya. Dan customer itu tidak ada, dia sehat. Dia sehat. Jadi itu jalan Tuhan untuk membiayai kehidupan kami waktu suami saya sakit. Dan sampai sekarang kami berdua pergi ke kantor bersama, pulang dari kantor bersama. Kami pergi rapat bersama, kami visit customer bersama. Jadi kalau nanti lihat ada masuk-masuk pabrik, masuk-masuk kantor, masuk-masuk gedung, kita berdua, yaitu kita lagi cari kehidupan. Jadi untuk teman-temanku semua, tidak hanya saya yang punya cerita yang menginspirasi, tapi semua pasti punya cerita. Dan ketahuilah dan imanilah bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Amin. Saya mendengar amin dari kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Tadi Diana bilang dia tidak mungkin untuk jalan sendiri, dan Tuhan sudah menunjukkan jalan buat Diana dan Pak Romo. Kita terus doakan ya. Melewati madu kasih jalanku gelap dan gering, Tuhan ku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan
Sinarmu menerangiku, sebab tak dapat jalan sendiri. 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin ini menjadi ayat kesayangan banyak dari kita, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami katanya adalah pencobaan yang biasa. Orang sakit ternyata biasa. Orang bahkan meninggal pun ternyata jadi biasa. Hanya Tuhanlah punya pengalaman yang luar biasa, karena mau mati untuk dosa-dosa kita yang masih terus kita lakukan lagi. Sahabat, ini saya mau untuk kita pegang janji Tuhan di sana. Kata Tuhan, Dia itu setia. Dia tidak akan memberikan kita pencobaan yang melampaui kemampuan dari masing-masing kita. Dan kalau kita mendapatkan pencobaan, saya puji Tuhan, saya tidak perlu ngomong sendiri, karena Diana dan Brother Tom sudah saksikan. Ada jalan keluar di sana. Tuhan berikan jalan keluar. Ini adalah janji yang luar biasa bagi kita. Sudah jam 1, saya akan segera mengakhiri puji-pujian kita dan khotbah dalam lagu kita. Dan saya mau kita untuk bernyanyi. Ada beberapa lagu lagi yang sangat penting yang saya mau kita pegang. Salah satu lagu yang saya mau untuk nyanyikan adalah God on the Mountain. Ya, God on the Mountain ini menceritakan kehidupan kita sebetulnya. Dalam roda kehidupan kita, kadang-kadang kita ada di atas. Rasanya kita berhasil luar biasa. Tapi kadang-kadang kehidupan kita ada di bawah, di saat kita merasa mungkin Tuhan jauh dari kita. Saya mau untuk kita boleh camkan salat ini. Tuhan yang sama, yang telah mati di kayu salib, yang sekarang sudah ada di surga menantikan kita. Tuhan yang sama akan selalu bersama-sama dengan kita di puncak kesuksesan kita setiap kali kita mau bersyukur kepadanya. Tapi itu juga Tuhan yang sama yang akan selalu di dalam penderitaan kita ketika kita bertelut, berdoa dan mohon kepadanya. Saya mau kita nyanyikan lagu ini, dan biarlah lagu ini bisa menguatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada dengan kita, walaupun kadang-kadang kita melupakan Dia. Life is easy when you are on the mountain. You got peace of mind. You never know. God is changing when you're down in the valley. Don't stay. Jangan pernah kita putus harapan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin pengalaman kita memang sudah teruji selama ini di dalam berbagai pencobaan. Tapi pertanyaan saya, sudah berapa kali kita membantu sahabat-sahabat kita untuk keluar dari persoalan-persoalan mereka? Sudah berapa kali kita menjadi sahabat setia
buat sahabat-sahabat kita ketika mereka memiliki masalah dalam kehidupan. Kalau Galatia 5 ayat 22 dan 23 sudah sering kita dengar. Sahabat ini saya mau menutup acara kita dan mau mengajak kita supaya setiap kata-kata roh di sana bukan menjadi pembangun rohani kita, tetapi sahabat ini Galatia 5 ayat 22-23 menjadi bagian kita untuk sahabat-sahabat kita. Menutup acara ini, saya mau kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu penutup kita, yaitu Loving God.